Ada salah satu DPD organisasi Islam di Garut, saudara, mengeluarkan selebaran. Isinya jangan undang habaib. Isinya jangan undang habaib. Kecuali kalau habaib itu sudah ada pengakuan lembaga nasab internasional. Luar biasa, saudara. Nggak main-main ini pengaruh para begal nasab, saudara. Organisasi Islam dipengaruhi sampai sedemikian rupa, saudara. Sekarang saya tunjukkan, saudara. Ini salah satu nasab Ba'alwi, saudara, dari marga Belfagi, yang dia juga keturunan Imam Ubaidillah, saudara. Ini itsbat nasab, disetempel dan ditandatangani oleh 20 lembaga nasab dunia, saudara. 20 lembaga nasab dunia menandatangani para ahli nasabnya, memberikan stempel dari berbagai negara, dan di nasab ini tertulis, saudara, bahwa Belfagi ini Ba'alwi, saudara, yang njitnya adalah dari Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Ditulis lengkap. Siapa bilang nggak ada pengakuan lembaga dunia, saudara? Jangan ngarang. Dia mau tipu umat, dia mau tipu masyarakat, saudara, karena dia benci, iri, dengki dengan habaib, saudara. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, alhamdulillahil ghaffaris sattar, wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh, para pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis taklim,
pimpinan-pimpinan organisasi-organisasi Islam yang hadir bersama kita di tempat ini. Kita doakan semoga segenap para ulama kita, orang tua kita yang ada di depan ini dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, dan diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada seluruh jajaran umara sipil TNI maupun Polri-nya yang telah ikut membantu kelancaran digelarnya acara ini. Semoga mereka semua para pemimpin kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah sehingga menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanat, pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Lalu secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah bekerja keras bersama para dermawan yang telah membantu dalam rangka untuk melancarkan acara ini, yang bekerja sama dengan DPD Front Persaudaraan Islam Provinsi Jawa Barat, berikut DPW Tasik, saudara, begitu juga Ciamis, dan juga tidak lupa saudara kepada semua pihak sekecil apapun andil mereka yang telah ikut mensukseskan acara ini, semoga diberikan ganjaran berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin. Baik. Sallu ala nabi. Ya, baik, lanjut. Selanjutnya tidak lupa secara istimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sama berharap semoga kumpulnya kita di tempat ini pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Semoga semua yang hadir di sini saudara tidak pulang dari tempat ini nanti kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, rizkinya dimurahkan, nafkahnya diberkahi, rumah tangganya diharmoniskan, dan bagi yang belum berkeluarga dimudahkan mendapatkan jodohnya. Jodoh yang solihin dan solehat, keturunan yang solihin dan solehat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, dalam kesempatan yang berbahagia ini saudara, saya ingin mengingatkan diri saya dan saya juga ingin mengingatkan semua yang ada di sini ya ikhwan, bahwa sebagaimana kita ketahui pada malam hari ini kita sekaligus juga memperingati masuknya tahun baru Islam, saudara.
Nah, bicara tahun baru Islam, kita diingatkan dengan tahun baru Hijriyah. Bicara tentang Hijriyah, kita diingatkan dengan hijrah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bicara tentang Nabi hijrahnya saudara, maka kita tidak akan pernah lupa tentang suka duka perjuangan Nabi. Betul? Betul? Nah, begitu saya mau tanya semua saudara. Dulu Nabi berjuang saudara bersama para sahabatnya di dalam menyebarkan Islam, menjaga Islam. Saudara, tidak lain dan tidak bukan agar supaya Islam itu terus berkesinambungan, bisa sampai ke generasi selanjutnya, termasuk kepada kita yang hadir di sini. Betul? Takbir. Makanya singkat saja saudara, kenapa Nabi hijrah alaihi salatu wassalam? Satu jawabnya karena diperintah oleh Allah. Kalau tidak diperintah oleh Allah, Nabi kita tidak akan pernah hijrah, ya ikhwan. Yang kedua, kenapa Nabi hijrah? Jawabnya adalah Nabi saudara berkewajiban untuk menjaga kesinambungan dakwah. Nah, maka itu saudara, pada malam hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Nabi mau keluar rumah, saudara, Nabi meminta kesediaan saudara sepupunya saudara, yaitu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, meminta saudara sepupunya bersedia menggantikan beliau untuk tidur di tempat tidur Nabi dengan berselimut kain burdah Nabi saudara. Dan Nabi kasih tahu resikonya malam nanti kalau Sayyidina Ali tidur di ranjangnya Nabi, di tempatnya tidur Nabi, ditutup dia punya dirinya dengan selimut Nabi saudara, maka saat orang-orang kafir yang ingin membunuh Nabi, saat mereka dobrak rumah Nabi, mereka akan bunuh siapa saja yang ada di balik selimut Nabi, karena mereka akan mengira bahwa itu adalah tubuh Nabi saudara. Saya mau tanya, bahaya tidak? Jawab yang kompak, bahaya tidak? Betul? Nah, terus Nabi tanya sama Sayyidina Ali, ya Ali, atakhaf? Hei Ali, apa kamu takut? Resikonya mati nih. Resikonya nanti orang kafir masuk, dobrak pintu, rame-rame kau akan dibunuh. Karena mereka mengira ini adalah aku. Kau berani ya Ali? Atakhaf, apa kau takut? Ya, Ali masih muda saudara, remaja. Saat itu belum jadi mantu Nabi saudara. Tapi memang Sayyidina Ali dididik dan dibesarkan di rumah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab Sayyidina Ali saudara? Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ini Ali ya Rasulullah, cuman seorang anak muda. Ya Rasulullah, ini cuman Ali ya Rasulullah. Kalau Ali malam hari ini dibunuh, mati, besok masih ada ribuan Ali yang lainnya berjuang bersama Nabi saudara. Takbir. Tapi kalau malam ini kau yang mati ya Rasulullah, kalau malam hari ini kau yang dibunuh ya Rasulullah, kalau malam hari ini saudara kau yang jadi korbannya, kemudian kau meninggal dunia, kau wafat, kemana kami akan mencari pengganti? Masya Allah, sallu ala nabi. Dakwah Islam saat itu belum sempurna. Al-Quran diturunkan belum 30 juz. Syariat Islam belum lengkap saudara. Bagaimana nasib agama kalau Nabi malam itu dibunuh? Bagaimana nasib Islam kalau malam itu Nabi tewas dibunuh oleh orang-orang kafir? Makanya jawaban Sandi Anis luar biasa. Ya Rasulullah, ini Ali sebenarnya anak muda ya Rasulullah. Ini hari Ali dibunuh, mati, besok ribuan Ali akan bangkit untuk berjuang bersamamu wahai Nabi. Tapi kalau kau yang dibunuh, kau yang malam ini dihabisi oleh orang-orang kafir, sementara Islam belum lengkap, kemana kami harus mencari ganti?
Ya Rasulullah, biarkan uktal wala tuktal. Ya Rasulullah, biarkan malam ini Ali yang dibunuh, asal jangan kau yang dibunuh. Masya Allah, saya mau tanya, jawaban Sayyidina Ali bagus tidak? Bagus tidak? Dahsyat tidak? Berani tidak? Takbir. Kenapa saya sampaikan ini di pembuka, saudara? Karena dari jawaban Sayyidina Ali kita jadi tahu, oh pantas kenapa Nabi hijrah. Nabi hijrah bukan karena tahta, harta dan wanita. Nabi hijrah bukan karena takut. Nabi hijrah, saudara, satu karena diperintah Allah. Yang kedua, Nabi harus menyelamatkan dakwah Islam. Dengan hijrah maka kesinambungan dakwah Islam agar sampai ke generasi berikutnya terjamin, saudara. Maka itu kita lihat sekarang, berkat hijrah, saudara, Islam tersebar di mana-mana. Berkat hijrah, Islam masuk ke Nusantara. Berkat hijrah, Islam masuk ke Jawa Barat. Berkat hijrah, Islam masuk ke Tasik, ke Garut, ke Ciamis, dan ke tempat ini. Betul? Takbir. Jadi kalau begitu hijrah Nabi berkah tidak? Bagus tidak? Kalau Nabi tidak hijrah, malam itu dibunuh, Islam selesai, saudara. Kita tidak akan pernah kenal apa itu Islam. Indonesia tidak akan pernah masuk apa itu Islam. Tapi dengan berkat hijrahnya Nabi, Islam masuk ke kota-kota, ke kampung-kampung, saudara, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah di seluruh tanah air Indonesia. Alhamdulillah. Nah, makanya saya mau tanya sekali lagi nih semua yang ada di sini, saudara. Dakwah Nabi alaihi salatu wassalam bagus tidak? Indah tidak? Cerdas tidak? Berterima kasih tidak kepada Nabi? Berterima kasih tidak kepada Nabi? Wajib kita berterima kasih kepada Nabi dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Takbir. Ada yang nanya, Habib, bagaimana Islam masuk ke Indonesia? Saudara, keturunan Nabi, zuriyah Nabi itu tersebar ke seluruh dunia, saudara. Lalu zuriyah Nabi ini mengembara. Ada yang menyebarkan Islam di Afrika, ada yang menyebarkan Islam di Eropa, ada yang menyebarkan Islam di India, dan ada yang menyebarkan Islam ke Asia Selatan dan Asia Tenggara, saudara. Dari sekian banyak zuriyah Nabi, saudara, yang kemudian mereka melanglang buana menyebarkan Islam kemana-mana, salah satunya adalah datuknya para wali songo, saudara. Tahu wali songo? Tahu wali songo? Saudara, datuknya wali songo, saudara, dari Hadramut di Yaman sana, mereka hijrah ke India, saudara. Lahir di India, anak-anaknya besar di India dan melanjutkan dakwah orang tuanya di India. Dan dia dikenal dengan nama Amir Abdul Malik, saudara. Nah, Amir Abdul Malik punya anak, punya cucu, saudara, yang mana keturunannya disebut dengan marga Asmat Khan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi umat mesti tahu siapa wali songo, saudara. Saya mau sampaikan di sini supaya kita tahu siapa wali songo, karena sekarang ini banyak begal nasab, ngobok-ngobok nasabnya wali songo. Betul? Maka itu saya mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Malam ini bahas atau jangan? Bahas, betul? Takbir. Saudara,
Al-Imam Amir Abdul Malik inilah datu dari marga Azmat Khan, saudara. Kok pakai Khan? Karena memang hidupnya di India, saudara. Orang India, keluarga-keluarga bangsawan. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Lanjut, lanjut. Mau tahu penyebar Islam di Indonesia? Mau tahu siapa Wali Songo? Takbir. Saudara, anak keturunan Amir Abdul Malik, mereka menyebar. Ada yang datang ke Champa, ke Kamboja, ke Filipina, ke Malaka, termasuk ke tanah Jawa, saudara. Alhamdulillah, mereka datang, mereka menyebarkan Islam, saudara. Nah, diantaranya siapa? Kita tahu, saudara, yang wafat pada tahun 1419, yaitu Sunan Gresik. Siapa itu Sunan Gresik? Sunan Gresik itu, saudara, adalah sunan yang pertama dan merupakan, saudara, kepala daripada seluruh Wali Songo yang ada. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Nah, Sunan Gresik ini, saudara, kita tahu saat ini makamnya ada di Gresik, dan baru beberapa waktu yang lalu saya hadir di Haul Gresik sekaligus ziarah ke Sunan Gresik, saudara. Alhamdulillah. Nah, Sunan Gresik ini punya anak, saudara. Siapa anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Ampel yang ada di Surabaya, yang wafat tahun 1481, saudara. Jadi berarti Sunan Ampel anak siapa? Sunan Gresik, saudara. Nah, Sunan Ampel ini punya anak. Satu, Sunan Derajat. Dua, Sunan Bonang. Jadi Sunan Derajat dan Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, sehingga keduanya merupakan cucu dari Sunan Gresik, saudara. Sunan Derajat ini, saudara, dalam catatan sejarah wafat tahun 1522. Sedangkan Sunan Bonang wafat tahun 1525. Lalu bagaimana dengan Sunan Kudus, saudara? Sebagian ahli sejarah mengatakan Sunan Kudus juga anak Sunan Ampel. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak, Sunan Kudus cucu Sunan Ampel dari anaknya yang bernama Sarifah Ruhil, saudara. Putri Sunan Ampel itu adalah ibu daripada Sunan Kudus. Kemudian masih ada Maulana Ishak, tahun 1463 wafat. Siapa dia? Sebagian ahli sejarah mengatakan ini adalah adik Sunan Gresik. Tapi sebagian lagi mengatakan adik sepupu, saudara, daripada Sunan Gresik, saudara. Nah, siapa beliau ini? Beliau ini yang menikah dengan Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan Majapahit, saudara. Luar biasa, saudara. Maulana Ishak dapat putri Raja Blambangan Majapahit. Tahu Majapahit? Tahu Majapahit? Dari perkawinan ini lahirlah, saudara, anaknya
Sunan Giri, saudara. Jadi Sunan Giri ini keponakan daripada Sunan Gresik, saudara. Sunan Giri adalah putra daripada Maulana Ishak, saudara. Sekaligus ibunya adalah putri daripada Raja Majapahit. Makanya jangan kaget, saudara, di kemudian hari Sunan Giri yang mendirikan Kesultanan Islam, akhirnya Majapahit, saudara, sebagai kerajaan Hindu berakhir untuk selamanya. Takbir, takbir. Kira-kira jelas tidak? Nah, Sunan Giri punya anak perempuan, namanya Dewi Sarah, saudara. Kawin dengan Sunan Kalijaga. Anaknya lahir Sunan Muria. Berarti para sunan ini semuanya punya hubungan keluarga. Betul? Betul. Nah, kemudian masih ada Sunan Gunung Jati, saudara. Sunan Gunung Jati ini, saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah Sultan Syarif Hidayatullah, penguasa Cirebon, saudara. Dan Sunan Gunung Jati ini, saudara, bukan hanya sebagai ulama, tapi juga sebagai umaro. Ketika beliau diberi kepercayaan oleh Sultan Demak, saudara, untuk memegang wilayah Cirebon, saudara, sampai ke Jakarta, sampai ke Banten, saudara, apa yang terjadi? Datang pasukan kafir, saudara, dari negara Portugis. Rame-rame datang menyerang Sunda Kelapa, saudara. Di mana itu Sunda Kelapa? Sunda Kelapa itu Jakarta, saudara. Jadi dulu Jakarta itu masuk wilayah daripada Kesultanan Cirebon dan Banten, saudara. Nah, kemudian Sunan Gunung Jati tidak terima, saudara. Diutuslah putranya, yaitu Sultan Hasanuddin. Ketika itu belum jadi sultan, masih jadi pangeran, saudara. Diutus untuk mendampingi panglima perang Sunan Gunung Jati yang bernama Fatahillah, saudara. Berangkat pasukan dari Cirebon, ribuan umat Islam, saudara, dipimpin oleh Fatahillah, didampingi oleh Pangeran Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, saudara. Sebelum saya lanjutkan, kita mesti tahu dulu, saudara, apa hubungannya dengan masyarakat Sunda, saudara. Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir, takbir. Berarti Sultan Hasanuddin cucu daripada Prabu Siliwangi, saudara. Makanya jangan kaget kalau Sultan Hasanuddin itu, saudara, pemuda yang gagah, berani, cerdas, dari garis bapaknya Asmat Khan, saudara, turunan Nabi, dari ibunya Raja Sunda, Raja Pajajaran. Siapa yang tidak kenal Prabu Siliwangi? Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Ini yang saya sampaikan terang terang. Sadayana terang terang. Saya Sadayana parantos ngartos. Betul? Sudah atau lanjut? Sudah atau lanjut? Ini sejarah, saudara. Ini sengaja saya sampaikan supaya jangan ada yang kurang ajar ngerobah-robah nasab Wali Songo, saudara. Hati-hati. Lanjut. Begitu pasukan berangkat, saudara, perang melawan Portugis. Subhanallah, pasukan Portugis, kapal-kapal perangnya, saudara, di Laut Jawa, saudara, di Sunda Kelapa sana, semua dihancurkan oleh pasukan Sunan Gunung Jati yang dipimpin oleh Fatahillah. Ketika itu umat Islam di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati dengan panglima perangnya Fatahillah yang didampingi dengan Pangeran Hasanuddin menang besar, menang besar. Begitu menang,
Sunda Kelapa direbut, saudara. Kemudian bagaimana jadi Jakarta? Sunan Gunung Jati kumpulkan ulama. Ini wilayah Sunda Kelapa, Allah berikan kita kemenangan. Mau dikasih nama apa? Akhirnya para ulama sepakat dengan Sunan Gunung Jati, beri nama saudara Fatham Mubina. Karena dari surat Al-Quran di mana Allah menyatakan inna fatahna laka fatham mubina. Allah menyatakan kepada Nabi inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah kepada Nabi, sudah memberikan kepada kamu satu kemenangan yang nyata. Fatham mubina itu kemenangan yang nyata, saudara. Menang dalam bahasa saudara Indonesia saat itu jaya. Nyata saudara dalam bahasa Sanskerta karta. Makanya Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan yang nyata, yang bahasa Arabnya Fatham Mubina. Indah tidak? Indah tidak? Saudara, dari Jayakarta belakangan dirubah jadi Jakarta, saudara. Sebetulnya namanya bukan Jakarta, namanya Jayakarta. Sampai di sini jelas? Jelas? Singkat cerita, saudara. Singkat cerita, sebelum Sunan Gunung Jati wafat, dua putranya, saudara. Dua putra beliau dibagi kekuasaan. Pangeran Hasanuddin diangkat jadi penguasa Banten, saudara. Sementara saudaranya diangkat menjadi penguasa Cirebon, saudara. Kenapa dibagi ada Cirebon dengan Banten, saudara? Supaya yang satu di utara namanya Cirebon, yang satu di selatan namanya Banten, untuk menjaga semua wilayah agar pasukan asing tidak lagi berani masuk ke wilayah Jawa Barat, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah, kemudian Sultan Hasanuddin begitu menjadi Sultan Banten, saudara, apa yang beliau lakukan? Beliau kirim dai-dai untuk keliling seluruh Jawa Barat, saudara. Masuk ke kampung-kampung, masuk ke gunung-gunung, masuk ke lembah-lembah. Akhirnya Sultan Hasanuddin berhasil mengislamkan seluruh Jawa Barat, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Masya Allah, nggak pakai repot-repot perang. Ada yang nanya, kok perangnya nggak besar-besaran? Bagaimana mau perang? Raja Jawa Barat kakeknya, Sultan Banten cucunya, saudara. Ya kakek nggak enak berkelahi sama cucu, betul? Betul? Cucu juga nggak enak kurang ajar sama kakek, betul? Akhirnya nggak saling melukai, saudara. Di situ Prabu Siliwangi membuka, saudara, Jawa Barat. Enggak, cucunya nggak dilarang, silakan Islamkan Jawa Barat. Yang penting tidak ada penindasan, tidak ada pembunuhan, tidak ada pemaksaan. Dan akhirnya Sultan Hasanuddin berhasil seluruh Jawa Barat Islamkan, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi saya mau tanya, kalau begitu saudara, jasa Wali Songo besar tidak? Besar tidak? Nah, sekarang saya mau kasih tahu. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya diundang ke Banten. Kita menggelar ziarah kubro Sultan Maulana Hasanuddin bersama Kesultanan Banten, saudara. Pihak Kesultanan Banten dalam acara tersebut memberikan pernyataan, saudara, bahwa Kesultanan kami, kakek-kakek kami dari Kesultanan Banten, dari Sultan Hasanuddin bin Maulana Syarif Hidayatullah, semuanya adalah bermarga Azmat Khan. Ini kesultanan yang menyatakan, kesultanan yang mendeklarasikan, saudara. Kira-kira jelas gak? Jelas gak?
Lalu kita tanya, siapa itu Asmat Khan? Asmat Khan itu saudara salah satu marga dari keluarga besar Ba'alwi saudara. Jadi bukan bin Sahab aja Ba'alwi, bukan Al-Idrus saja Ba'alwi, bukan Al-Habsyi saja Ba'alwi, bukan Al-Haddad saja Ba'alwi. Saudara, bukan. Saudara, Asmat Khan pun juga merupakan Ba'alwi saudara. Artinya kalau Asmat Khan Ba'alwi saudara berarti Sultan Hasanuddin saudara keturunan Imam Ubaidillah Ibnul Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Kenapa? Karena Imam Ubaidillah itu kakek moyangnya Ba'alwi saudara. Tidak ada Imam Ubaidillah, tidak ada Ba'alwi. Sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Sedikit-dikit dulu nih saya sampaikan nih biar jelas. Saudara, lanjut jangan. Lanjut jangan. Siapa itu Imam Ubaidillah saudara? Beliau keturunan Imam Ali Al-Uraidi. Siapa itu Imam Ali Al-Uraidi? Beliau anak Imam Ja'far Shadiq. Siapa itu Imam Ja'far Shadiq? Imam Ja'far Shadiq adalah anak dari Imam Muhammad Al-Baqir. Siapa Imam Muhammad Al-Baqir? Imam Muhammad Al-Baqir adalah putra dari Imam Ali Zainul Abidin. Imam Ali Zainul Abidin siapa itu? Dia adalah anak dari Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Siapa itu Sayyidina Husain? Beliau adalah putra dari putrinya Nabi, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra yang merupakan putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini saya mau tanya lagi dulu semuanya, terang terang. Terang terang. Ngartos. Sadayana parantos ngartos. Betul. Tahu-tahu saudara ada orang yang menggugat. Dia bilang Ba'alwi bukan habaib, Ba'alwi bukan turunan Nabi. Saudara, kalau Ba'alwi bukan turunan Nabi, berarti Wali Songo bukan turunan Nabi saudara. Yang mereka serang bukan habaib, yang mereka serang Wali Songo, yang mereka serang saudara adalah silsilah Wali Songo, silsilah Sunan Gresik, silsilah Sultan Hasanuddin, silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Kurang ajar. Saya tanya, Wali Songo nasabnya diobok-obok, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Wali Songo itu Asmat Khan. Asmat Khan itu Ba'alwi. Ba'alwi itu keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Imam Ubaidillah itu adalah keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di dalam kitabnya, di dalam tulisannya, di dalam suratnya sudah mengakui kalau Ba'alwi nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Gus Dur saudara, ketika beliau menjadi presiden, beliau menyatakan bahwa anak cucu Nabi, para habaib di Indonesia itu semua keturunan Rasulullah, dan ini merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia saudara. Enggak sampai di situ, a'immah saudara, Imam Sakhawi, Imam Ibn Hajar Haytami saudara, semuanya mengakui bahwa Ba'alwi itu adalah keturunan Rasulullah. Bahkan beberapa hari yang lalu saudara, Syekh Ali Jum'ah di Mesir, ulama besar di Al-Azhar saudara, ditanya baru berapa hari yang lalu, hari ini viral saudara, ditanya, Syekh, bagaimana itu nasabnya Ba'alwi? Apa dijawab? Bahwa nasab Ba'alwi sabitun bil ijma'. Beliau mengatakan nasab Ba'alwi itu sabit, sudah ditetapkan dengan ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tahu ijma' tidak? Saya mau tanya Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Sumber hukumnya yang pertama apa? Al-Quran. Jawab yang kompak. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang kedua? Yang ketiga? Ijma, saudara. Terus ijma ulama mau dikorek-korek. Siapa yang mengorek itu, saudara? Ilmunya sudah segimana? Ilmu nasab nggak ngerti, saudara. Baca kitab masih belepotan. Tahu-tahu mengorek-ngorek nasab Ba'alwi, saudara. Udah gitu sombongnya apa dia bilang? Walaupun ulama sedunia mengakui Ba'alwi itu turunan Nabi, tapi saya tetap tidak akan mengakui. Iya. Siapa lo, unyel? Itu namanya, saya mau tanya, sombong tidak? Sombong tidak? Terang-terangan dia bicara, walaupun ulama sedunia mengakui, enggak, dia enggak mengakui. Saudara, saya Ibn Hajar Haythami, saudara, bukan ulama sembarangan. Rujukan dalam mazhab Imam Syafi'i, saudara. Imam Sakhawi bukan ulama sembarangan, saudara. Ulama ahli hadis dan tafsir, saudara. Masya Allah. Nah, jadi saya mau tanya nih, kalau ada anak baru lahir kemarin, masih bau kencur, masih unyil, sok ngelawan imam-imam besar, bahkan melawan ijma ulama, saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Dia mengudak-udak nasab Wali Songo, dia mengudak-udak nasab habaib, nasab dirinya sendiri nggak jelas. Orang ini, saudara, bapaknya namanya Sarman, tapi dia ngakunya bin Utsman. Dia pala lubo menyan. Justru kita bertanya, kalau kita punya bapak, saudara, mau jelek itu bapak, mau bagus, jangan dibuang dalam nasab, saudara. Betul? Bin Hasan katakan bin Hasan, bin Husain katakan bin Husain, bin Sarman katakan bin Sarman. Kenapa diubah? Kenapa diubah? Ya kalau diubah begitu kan kita curiga, betul? 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 Masa nasab ke bin bapak nggak mau? Iya. Pusing. Udah lanjut nih. Udah lanjut. Betul, lanjut. Tapi saya nggak kaget, saudara. Kalau ada anak baru kencur, saudara, saya nggak kaget. Soangku ulama besar mau dilawan semua. Saya periksa, kenapa sih ini orang bisa nekat? Ulama besar dilawan semua, saudara. Ijma dilawan. Begitu saya periksa, saya baru tahu, oh pantes dia berguru sama orang yang bisa ngomong sama semut. Kacau. Ya pantas aja gurunya ebleng, dia sableng. Masya Allah, tahu yang bisa ngomong bahasa semut. Tahu. Percaya. Gue bisa ngomong sama kembang nih. Ini gue bisa ngomong nih. Bleb. Lu paham nggak? Cuman kembang yang paham. Masya Allah, kenapa jadi dibodohin? Ngomong mejin, ngomong semut. Udah gitu pakai bilang apa? Saya penjaga neraka. Iya. Kalau penjaga neraka kayak dia dipiting sama preman. Preman mau masuk neraka, lihat penjaganya model begitu. Kira-kira dilawan sama preman? Dia penjaga neraka. Preman masuk neraka, dipiting sama preman. Jelas gak lo? Percaya dibilang penjaga neraka? Percaya tidak? Kalau ngomong makoli, lakoni. Udah kacau. Udah apa lanjut nih? Bukan, udah mulai panas nih. Udah apa lanjut? Udah atau lanjut? Saudara, ya pantas saja. Guru kencing berdiri, murid kencing. Kalau gurunya edan, muridnya sableng.
Saudara, pantas begitu saya lihat, oh gurunya model begini, ya pantas dia ngomong begitu, udahlah nggak usah diladenin lagi saudara. Cuma dia bergerilya, dia cetak buku, masuk ke kampung-kampung, masuk ke pesantren-pesantren, dia datangi kiai-kiai saudara, sampai ada artis yang ikut-ikutan terpengaruh, betul? Maka itu saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau hentikan? Takbir. Nah di sini saya mau jawab saudara. Kata dia, Ba'alwi tidak mengakui Wali Songo. Habaib menolak nasab Wali Songo. Bohong. Jadi ini orang menebar fitnah di mana-mana saudara. Yang Ba'alwi enggak kerjain, dia fitnah saudara. Saya buktikan hari ini saudara. Mari ulama-ulama besar habaib justru yang mengakui kalau Wali Songo itu dzurriyyah Nabi saudara. Enggak ada ahli sejarah di seluruh dunia enggak kenal Wali Songo saudara. Ahli nasab di seluruh dunia enggak kenal Wali Songo saudara. Yang kenal Wali Songo orang Indonesia dan habaib yang selama ini berjuang dengan para muhibbin, betul? Takbir. Nah, para habaib ini ngarang kitab saudara. Mari kita lihat saudara. Ini pertama kitab Samsud Dhahirah. Ini karangan Ba'alwi. Karangan siapa? Karangan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur Ba'alawi saudara. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh siapa? Oleh As-Sayyid Diya Al-Bin Syihab Ba'alwi saudara. Ada apa dalam kitab ini? Saya tunjukkan saudara. Dalam kitab ini saudara, mari kita lihat saudara. Nanti bisa ditunjukkan kepada para kiai di sini, Habib. Ini di halaman 531 ditulis lengkap nasab Sultan Hasanuddin saudara. Dari Ba'alwi, dari Asmat Khan, dari Imam Ubaidillah putra Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Silakan Anda lihat nanti nasabnya jelas bersambung kepada Nabi saudara. Baik, saya serahkan ke Kiai Maksum untuk diperiksa, nanti jalankan saja ke kiai-kiai yang lain untuk melihatnya. Setuju? Setuju? Takbir. Saya lanjutkan saudara. Ini ada kitab Khidmatul Ashirah. Ini merupakan ringkasan sekaligus tambahan yang tidak ada di kitab Samsud Dhahirah saudara. Ini dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf Ba'alawi saudara. Ada apa di kitab ini? Beberapa halaman sebelum akhir saudara, lengkap dituliskan Syajaratus Sada Al-Abdil Malik An-Nashirina lil Islam Bisyarqil Aqsa. Artinya ini adalah silsilah para sayyid dari keturunan Al-Abdul Malik. Al-Abdul Malik itu Asmat Khan saudara. Nah kemudian dikatakan lagi siapa mereka? An-Nashirin, para penyebar lil Islam yang menyebarkan Islam Bisyarqil Aqsa saudara, di timur jauh saudara. Maksudnya timur jauh di India saudara, di Malaysia, di Filipina, di Kamboja, di Brunei, Singapura, termasuk Indonesia. Dan di bawahnya dibuat garis-garis nasab saudara. Ada nasab Sunan Giri, ada nasab Sunan Gresik, ada nasab Sunan Derajat, ada nasab Sunan Bonang, ada nasab Sunan Kudus, lengkap. Dan termasuk ada nasab Sultan Hasanuddin putra daripada Sunan Gunung Jati saudara. Siapa bilang ahli nasab Ba'alwi tidak mengakui Wali Songo itu keturunan Nabi? Bohong, fitnah. Kira-kira jelas tidak? Silakan baca Pak Kiai. Ini judulnya di atas dan ini nasabnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak?
Betul. Baik, saya tunjukkan lagi saudara satu buku. Kitab ini judulnya Tajul A'ros, dikarang oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, saudara, Ba'alawi. Dalam kitab ini saudara, di halaman 337 saudara, dia menceritakan di sini dengan judul Gudu Musadah Ali Asmat Khan minal Hindi. Datangnya para sayyid dari marga Asmat Khan dari India, masuknya mereka ke Indonesia saudara. Lengkap sejarahnya dibuat secara runut saudara, beberapa halaman berikutnya. Silakan Pak Kiai. Enggak apa-apa, itu diteruskan aja Kiai. Kitab itu diteruskan, nanti diteruskan ke belakang. Tapi tolong kitab itu jangan sampai hilang. Silakan dijalankan, enggak apa-apa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mau bukti lagi? Mau bukti lagi? Baik saudara, ini saya bawa fotokopi Risalatul Atraf. Siapa yang karang? Yang karang Mufti Johor saudara, Johor Malaysia. Siapa dia? Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, seorang ahli nasab dan seorang ahli sejarah. Di dalam buku ini saudara, di bagian halaman tengah sampai akhir saudara, diungkap semua nasab satu per satu per halaman saudara, semua kakek moyang daripada Wali Songo. Alhamdulillah. Silakan Kiai. Ini dari halaman tengah dan ini karangan Habib Alwi bin Tahir. Sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Sudah atau lanjut? Sudah atau lanjut? Ini ada kitab lagi saudara, judulnya Sultanah Banten. Judulnya Kesultanan Banten saudara. Yang karang saudara Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saggaf Ba'alawi. Dan ini ditahqiq oleh Kiai Haji Asep Abdul Qadir Jailani, orang Indonesia saudara. Dan juga diperiksa oleh Dr. Muhammad bin Abu Bakar Abdullah Bazid saudara. Di kitab ini saudara, mari kita lihat. Dalam kitab ini dituliskan nasab Sultan Hasanuddin saudara. Rinci bahwa Maulana Hasanuddin bin Maulana Sarif Hidayatullah saudara, bin Raja Umdatuddin bin Ali Nuri Alam bin Maulana Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain saudara, bin Sayyid Ahmad Shah Jalal. Kemudian selanjutnya disebutkan lagi di sini saudara, sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Kiai. Dari mulai sini, bacanya dari sini kemari. Nah, ini semua kitab saya mau tanya, yang karang siapa? Ba'alwi bukan? Ba'alwi bukan? Berarti Ba'alwi mengakui tidak nasab Wali Songo. Jawab kompak, Ba'alwi mengakui tidak nasab Wali Songo. Betul. Jadi kalau ada mengatakan Ba'alwi tidak mengakui, bohong tidak? Fitnah tidak? Pertanyaannya, kenapa dia ngebohong saudara? Jawabnya, mereka mau adu domba keturunan Wali Songo dengan para habaib saudara. Selanjutnya mereka mau adu domba para habaib dengan para kiai di Nusantara. Selanjutnya mereka ingin pecah belah umat Islam di Indonesia. Biadab tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau hajar? Takbir. Masya Allah. Sampai di sini jelas. Betul. Terakhir, apa mereka bilang? Tidak ada lembaga nasab dunia yang mengakui Ba'alwi itu sebagai turunan Nabi. Nggak ada lembaga nasab dunia. Sampai-sampai ada salah satu DPC organisasi Islam di Garut, saudara,
mengeluarkan selebaran. Isinya jangan undang habaib. Isinya jangan undang habaib. Kecuali kalau habaib itu sudah ada pengakuan lembaga nasab internasional. Luar biasa saudara. Enggak main-main ini pengaruh para begal nasab saudara. Organisasi Islam dipengaruhi sampai sedemikian rupa saudara. Sekarang saya tunjukkan saudara. Ini salah satu nasab Ba'alwi saudara. Dari marga Belfagi. Yang dia juga keturunan Imam Ubaidillah saudara. Ini itsbat nasab disetempel dan ditandatangani oleh 20 lembaga nasab dunia saudara. 20 lembaga nasab dunia menandatangani para ahli nasabnya, memberikan stempel dari berbagai negara, dan di nasab ini tertulis saudara bahwa Belfagi ini Ba'alwi saudara, yang njitnya adalah dari Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Ditulis lengkap. Siapa bilang gak ada pengakuan lembaga dunia saudara? Jangan ngarang. Dia mau tipu umat, dia mau tipu masyarakat saudara, karena dia benci, iri, dengki dengan habaib saudara. Maka itu saya pikir hari ini saya lihat umat kumpul begitu banyak, kiai kumpul begitu banyak. Ini perlu ada klarifikasi supaya umat jelas. Betul? Betul? Silakan Pak Kiai dicek. Ini judulnya di sini Syahadatul Nasab. Ini lembaga-lembaga nasab dunia. Silakan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tadi. Yang ini yang tidak ada stempel tapi ada tanda tangannya 20. Silakan. Ini tulisan Imam Ubaidillah. Di sini ada Kiai Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Ini diakui oleh 20 lembaga nasab dunia saudara. Silakan Pak Kiai lihat, boleh foto, boleh dibagi-bagi. Kiai-kiai semua mau foto juga boleh ya ikhwan. Kalau tidak sempat foto, nanti saya kirimi fotonya saudara. Kira-kira semua yang ada di sini jelas tidak? Paham tidak? Kira-kira bingung lagi tidak soal nasab? Bingung lagi tidak soal nasab? Jangan bingung. Ada yang protes saya. Habib, kenapa sih soal nasab diributin? Lah kan bukan gue yang ributin. Kan sebelah sana yang ributin. Betul? Betul? Selama ini saudara, nggak ada pertikaian habaib dengan kiai. Kiai Haji Miftahul Akhyar saudara, Rais Am daripada PBNU saudara, menasehati kelompok begal nasab. Kalian jangan kurang ajar dengan habaib. Habaib itu Ba'alwi, turunan Nabi saudara. Nggak mau dinasehati, bahkan diancam, dia caci maki itu Kiai Haji Miftahul Akhyar saudara. Ini kiai besar saudara, Rais Am PBNU, kiai dihormati, dicaci maki sama mereka, bahkan diancam PBNU akan kami kepung saudara. Kurang ajar. Saya tanya kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Enggak sampai di situ. Ajangan Kiai Haji Abdullah Mukhtar saudara, pondok pesantren An-Nizam saudara, yang ada di Salabintana yaitu Sukabumi saudara, menulis risalah menasehati mereka, jangan kurang ajar. Habaib dengan kiai hubungannya baik. Semua kiai mengakui bahwa Ba'alwi itu turunan Nabi, tetap dicaci maki oleh mereka. Ajengan Kiai Haji Abdullah Mukhtar yang ilmunya luas, yang akhlaknya begitu bagus, siapa yang tidak kenal beliau saudara? Dihina, dicaci maki, kurang ajar. Masya Allah. Saya mau tanya semua, mau tidak kiai kita dikurang ajarin? Mau tidak kiai kita dikurang ajarin? Diamkan atau lawan? Diamkan atau hajar? Takbir. Semua dihina saudara. Nah makanya yang terakhir lebih kurang ajar lagi, pakai ngancam. Ayo kita usir Ba'alwi. Itu bukan turunan Nabi, itu Arab Yaman.
Ayo kita akan sweeping Mbak Alwi. Iya. Ngancem Mbak Alwi mau di sweeping. Iya. Saya tantangi mereka. Ini Habib Rizik, ini Mbak Alwi. Kapan ente mau sweeping? Gak datang-datang. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Mereka nantang berdebat, saudara. Saya kirim, saya punya mantu yang ngerti nasab, ahli nasab, punya ilmu bahasa Arabnya bagus, saudara. Siapa? Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Mereka tantangin, ayo kita berdebat di Kesultanan Banten 3 hari 3 malam, saudara. Habib Hanif datang didampingi penasehat FPI Pusat Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Datang ke sana bawa kitab, siap berdebat. Kabur. Ye. Unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Belakangan gerombolan dia nantangin Baklai Habib Bahar. Ye. Tahu Habib Bahar? Habib Bahar ditantangin Baklai, emang maunya. Ditantangin Baklai. Habib Bahar kalau berani, ayo datang ke Banten, ayo datang ke Kresek. Habib Bahar datang sendiri, ngawa pasukan sampai di sono, kabur. Ye. Kacau, 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 saudara. Kacau, kacau. Ngajak berdebat, kabur. Ngajak Baklai, kabur. Sekarang ngancem sweeping. Ye. Unyil. Maka saya mau tanya yang begini, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Makanya begal nasab saya kasih marga baru. Boleh? Boleh? Marganya Al-Kaburi. Marganya apa? Begal nasab Al-Kaburi. Tahu Al-Kaburi? Tahu? Udah gitu ngancem lagi. Habaib jangan kurang ajar. Kami akan bentuk pasukan berani mati untuk menghadang para habaib. Wah, takut, 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 takut. Lawan jangan. Lawan jangan. Saya jawab, boleh jawab. Boleh jawab. Kapan? Kapan? Besok aja di Garut. Besok aja di Garut. Besok malam tablik akbar di Garut. Mau ikut gak? Mau ikut gak? Nah sekarang saya mau tanya, jawabnya sekarang apa besok? Sekarang apa besok? Harus sekarang. Saya jawab, saudara, kalau ente bentuk pasukan berani mati, ana sudah bentuk pasukan berani matiin. Bu, Pak, lu jangan kalah sama ibu-ibu. Ibu-ibu semuanya dadah lu. Bu, takbir. Pak, Bapak, ada yang nanya, Habib, kok ada pasukan berani matiin, Habib? Apa enggak ekstrim? Jawab jangan. Kapan? Sekarang lagi. Udah serak, capek bu. Besok aja ya. Harus sekarang. Nah saya mau tanya dulu nih. Semua jawab rame-rame. Kalau ada pasukan berani mati, terus nggak ada yang matiin, kesian nggak? Kesian nggak? Pasukan berani mati, nggak ada yang matiin, kesian nggak? Jadi nggak seru, betul? Ada pasukan berani mati, kita bikin pasukan berani matiin, kan jadi tercapai cita-citanya, betul? Setuju? Takbir! Shallu ala Nabi. Alhamdulillah. Udah sekarang saya tanya, saudara, kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas tidak? Paham tidak? Tahu siapa Wali Songo? Wali Songo apa marganya?
Azmat Khan. Kalau orang Indonesia biasanya bilang Azmat Khan. Sebetulnya Azmatu Khan, saudara. Saya tanya sekali lagi, Wali Songo marganya apa? Wali Songo marganya apa? Azmat Khan. Azmat Khan itu keluarga apa? Ba'alawi. Keluarga apa? Keluarga apa? Keluarga Ba'alawi itu turunan siapa? Turunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saya tanya, saudara, bangga tidak dengan Wali Songo? Siap bela Wali Songo? Siap jaga nasab Wali Songo? Takbir! Sallu ala Nabi. Ini yang saya mau sampaikan, saudara. Nah, sebelum saya akhiri, ada yang tanya, lalu apa perbedaan Azmat Khan Wali Songo dengan para habaib yang ada di Indonesia? Saudara, mereka satu kakek, mereka satu njit, satu datuk, satu keluarga. Bedanya, pertama, Azmat Khan ini yang lebih dulu datang ke Indonesia, saudara. Dan mereka tidak langsung dari Yaman. Dari Yaman ke India, saudara. Di India dia menyebarkan Islam, kakeknya. Dari sana anak cucunya menyebarkan Islam di Moro, Filipina. Menyebarkan Islam di Thailand. Menyebarkan Islam di Sabah. Menyebarkan Islam di Brunei. Termasuk di Indonesia. Jadi mereka tuh sudah lama sekali. Tadi sudah saya unjukkan. Meninggalnya aja tahun 1500-an. Sekarang kita tahun 2024. Udah 500 tahun yang lalu, saudara. Sehingga mereka sudah berbaur dengan bangsa Indonesia. Nah, karena mereka keluarganya banyak menjadi sultan. Kalau ada yang nanya, kok dari luar negeri datang bisa jadi sultan? Kan tadi saya udah ceritakan. Karena kawin sama anak raja, saudara. Sehingga keturunan mereka, saudara, diangkat menjadi raja di Pulau Jawa ini, saudara. Nah, yang namanya kerajaan, yang namanya kesultanan, itu nasab dijaga, saudara. Di Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, saudara, itu nasab Wali Songo dijaga. Nggak boleh sembarangan orang nyantel di sana, saudara. Hanya saja karena mereka keluarga bangsawan, mereka keluarga raja, mereka keluarga sultan, yang dicatat bukan hanya keturunan lelaki, anak perempuan dicatat, saudara. Kemudian mantu-mantu dicatat, saudara. Putri-putri yang perempuan, anak cucu dicatat, saudara. Jadi itu pencatatan yang ada di kesultanan. Wajar, karena ini kesultanan, penguasa negeri, saudara. Yang dicatat bukan hanya anak lelaki, karena ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan, pembagian gelar. Ada Tubagus di Banten, ada ratu, saudara. Makanya dicatat, mau anak perempuan, mau cucu perempuan, mau mantu, saudara, semua dicatat. Berikutnya, saudara, abad berikutnya baru datang para habaib dari Hadramut. Datang tuh yang bin Syahab, yang Al-Attas, yang Al-Habsyi, itu datang sesudah mereka, saudara. Begitu mereka dengar dari Hadramut, ini di Indonesia banyak yang masuk Islam. Cuman belum 90%. Masih banyak pedalaman-pedalaman yang belum memeluk Islam. Sehingga saudara, para Ba'alwi yang dari Hadramut melihat ini peluang dakwah untuk melanjutkan dakwahnya Wali Songo. Mereka datang ke Papua. Di Papua kalau Anda datang, saudara, ada keluarga besar Al-Hamid dan keluarga besar Al-Haddar, bahkan pada jadi kepala suku di Papua, saudara. Kenapa jadi kepala suku? Karena dulu kakek mereka datang ke sana, nyebarin Islam, kawin sama orang Irian, saudara. Keturunannya mereka seorang Irian, kulitnya hitam, rambutnya keriting. Begitu ditanya, Habib, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang bedanya di mana? Nah, habaib yang datang dari Hadramut ini, saudara, tidak bawa istri,
Di Indonesia mereka kawin dengan orang Indonesia semuanya, saudara. Jadi habaib di Indonesia ibunya semua orang asli Indonesia, saudara. Saya punya nenek dari bapak. Bapak saya ibunya, saudara, asli Betawi. Namanya, saudara, dipanggil Manyai, namanya Zawiyah. Nenek saya asli, cucunya Pitung, jagoan Betawi, saudara. Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga, saudara. Nggak mungkin dong DNA Betawi nggak ada. Orang darah Betawi ada dalam tubuh saya, betul. Terus nenek dari ibu, saudara. Saya punya kakek nenek dari ibu, saudara, orang Cicahem. Nenek saya orang Sunda, asli Cicahem, saudara. Bahkan nenek saya tersebut, saudara, orang Cicahem, setelah melahirkan nenek saya yang Sarifah, bercerai, dia kawin lagi dengan orang Sunda yang asli dan dapat anak-anak yang juga orang Sunda. Mamang-mamang saya, saudara, ada Mang Sujana, ada Mang Bana, semua sampai hari ini itu keluarga kami, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau DNA saya diperiksa, ada DNA Sunda juga, saudara. Jadi jangan berpegang harus tes DNA. Para fuqaha sepakat, saudara, bahwa tes DNA tidak boleh dijadikan sebagai tolok ukur nasab. Fuqaha sepakat tolak ukur nasab adalah, saudara, as-suhroh wal istifadhah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang yang benar-benar penutup, saudara. Habaib yang datang ini, mereka punya lembaga, namanya Rabithah Alawiyah, Persatuan Ba'alwi, saudara. Nah, Persatuan Ba'alwi ini mencatat Habib yang ke Irian, Habib yang ke Palu, mendirikan Al Khairat, saudara. Habib yang ke pedalaman Kalimantan, Habib yang jadi sultan di Pontianak, saudara. Semua dicatat. Cuma Rabithah Alawiyah itu hanya mencatat nasab dari anak lelaki. Anak perempuan nggak dicatat, saudara. Saya punya anak 7 putri semua, nggak ada dicatat di Rabithah Alawiyah. Karena walaupun 7 putri anak saya, anak mereka bukan bin Sahab, saudara. Kira-kira jelas gak? Mantu saya ini Al-Habsyi, anaknya cucu saya, tapi bukan bin Sahab. Cucu saya Al-Habsyi, Habib Hanif, saudara. Mantu saya punya anak 3, anaknya Al-Atas. Nggak boleh saya bilang bin Sahab, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Rabithah cuma nyatet anak lelaki. Kalau kesultanan nyatet semua, saudara. Nah, selama ini Pak, Bu, Rabithah dengan kesultanan akrab, kerjasama, nggak usil. Kesultanan mau catat anak perempuan, ratu, saudara, semua dicatat, silakan. Mereka dibagi gelar, ada Tubagus, ada ratu, silakan. Rabithah nggak usil dan tidak boleh usil, saudara. Begitu juga kesultanan selama ini menghormati Rabithah, dan mereka tahu kalau Rabithah hanya mencatat anak lelaki. Rabithah tidak usil ke kesultanan, kesultanan tidak usil ke Rabithah. Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Tahu-tahu, saudara, sekarang ada yang datang ke Rabithah, dia ngaku-ngaku turunan Wali Songo, saudara. Terus dijawab oleh Rabithah, maaf, Wali Songo kami punya catatannya. Kalau mereka turunan Nabi, tapi anak cucu Wali Songo kami nggak punya catatan. Silakan tanya ke kesultanan untuk mengisbat nasab Anda. Rabithah nggak punya hak dan Rabithah nggak bisa karena Rabithah tidak punya catatan. Wajar tidak? Wajar tidak? Sakit hati, marah, langsung memfitnah, saudara.
saudara, bin Sarman itu datang ke Robito, saudara, minta nasab, minta diakui, ngaku-ngaku turunan Wali Songo, saudara. Robito jawab baik-baik, nggak bisa. Wali Songonya betul turunan Nabi, kami punya catatan. Tapi Anda nih siapa? Ternyata dia dari garis ibunya, bin Nyai, binti Nyai, binti Nyai. Ya kalau dari garis ibu, Robito nggak punya catatan, saudara. Jangankan dari garis ibu, dari garis bapak saja yang asmatkan semua adanya di kesultanan tidak ada di Robito. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau Robito tidak mengeluarkan nasab, wajar tidak? Mau nasab, tanya sultan. Kalau Anda diakui sebagai Tubagus, tanya Kesultanan Banten. Nanti Kesultanan Banten yang keluarkan surat. Betul, orang ini Tubagus, orang ini turunan Sultan Hasanuddin. Dikasih surat, silakan pakai Tubagus. Betul, betul. Nah sekarang saya tanya, kira-kira yang saya jelaskan paham tidak? Paham tidak? Ini sama juga kuliah 4 semester nih. Bu, paham gak Bu? Paham. Jadi ini malam tablik akbarnya kayak kuliah 4 semester, saudara. Tapi gak apa-apa, biar umat jadi cerdas, jadi tahu. Setuju? Setuju? Nah jadi kalau sudah begitu saya tanya sekali lagi, saudara. Urusan nasab, saudara, apa perlu kita ributkan? Apa perlu kita ributkan? Enggak usah. Oh Habib, mereka enggak percaya sama Mbah Alwi, enggak apa-apa. Yang suruh dia percaya siapa, saudara? Habib, mereka menolak kalau Habib itu turunan Nabi, enggak apa-apa. Gue juga enggak perlu pengakuan lu. Betul? Betul? Mau percaya silahkan, enggak percaya enggak apa-apa. Betul? Betul? Takbir. Tapi jangan pakai ngancam. Pokok ngancam, kami akan sweeping Mbah Alwi. Ye, kutil babi. Masya Allah, kira-kira jelas? Cukup? Paham? Baik. Nah, sekarang mari kita sama-sama bacakan qasidah Wali Songo. Mau tidak? Mau tidak? Ini lagu baru nih, mau gak? Belum masuk studio nih, mau gak? Mau dengar? Mau bawain sama-sama? Baik, saya minta kepada menantu saya Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi untuk membawakannya. Silakan tim hadroh untuk membawakan dengan langgam Wali Songo, saudara. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mama ya wasi'an. Stop dulu, bisa tidak? Bisa tidak? Nah baik, silakan. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya Al-Karami. Wali Songo yang mulia ada 9 jumlahnya, dakwah di Nusantara nasabnya terpercaya. Ya Rabbi. Sebentar. Kalau syair Indonesianya lagi dibaca, musiknya direndahkan supaya syairnya terdengar, supaya orang tahu apa yang disampaikan. Setuju? Tapi kalau lagi ya Rabbi bil Mustafa, yang semangat. Tapi begitu lagi baca syair direndahkan. Setuju? Takbir. Kita ulangi rame-rame semua. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam.
Sunan Derajat cucunya Sunan Bonang cucu juga Sunan Kudus cicitnya dari Putri Ampel Syarifah Sunan Giri ponakannya dari Putri Raja Jawa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sunan Kalijaga nikah Putri Sunan Girisara dapat anak Sunan Muria semua Islamkan tanah Jawa. Sunan Gunung Jati juga Azmat Khan Ba'alwi nasabnya nikah putri Raja Sunda Sultan Hasanuddin Din anaknya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dari Cirebon kirim anaknya bersama tentara Fatahillah untuk jihad fisabilillah. Portugis menjadi kalah, Sunda kelapa direbutnya beri nama Jayakarta. kini disebut Sebut Jakarta ibu kota Indonesia. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sultan Hasanuddin Gagah anak Sunan yang perkasa di Banten kesultanannya. Jawa Barat Islamkannya. Wali Songo Yang mulia Islamkan Nusantara. dengan akhlak karimah Dakwah penuh suka duka. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi silakan. Ini Gosidah Wali Songo sengaja saya susun. Kalau kita bacakan, insya Allah anak-anak kecil kita juga bisa paham, saudara. Oh begitu segari Wali Songo. Oh siapa Wali Songo? Bagus tidak? Nah silakan. Nanti ini saya share, saya berikan kepada panitia atau nanti kita naikkan di Islamic Brotherhood Televisi, di IBTV. Nanti kita naikkan semua, silakan catat, silakan baca di mana-mana majelis. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah baik, sebelum saya akhiri ada pengumuman penting, saudara. Ada pengumuman penting. Saya mau tanya dulu nih kepada semua yang ada di sini. Masyarakat di sini mau tidak punya Islamic Center? Mau tidak punya Islamic Center? Betul. Nah jadi para panitia di sini, saudara, dengan para tokoh berencana untuk membebaskan tanah, membangun Islamic Center di wilayah kita ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Memang itu malam hari ini yuk kita patungan rame-rame. Kita sumbang, kita punya duit, saudara. Silakan panitia, siapkan petugasnya sambil kita membaca gosidah. Setuju? Setuju? Baik, sambil kita, saudara, yaitu membawakan gosidah nasid aksi bela Islam. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah silakan panitia kumpulkan dan saya dulu yang nyumbang dari depan. Mana panitianya? Silakan panitianya. Mana panitianya? Sudah siap? Sorbannya, kotaknya. Mana panitia? Ayo.
Silakan kumpulkan dan saya siap untuk ikut menyumbang. Takbir. Mau nyumbang tidak? Mau nyumbang tidak? Insya Allah sebesar apapun yang kita sumbangkan saudara akan menjadi tabungan akhirat buat kita. Semuanya saudara. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Ayo semuanya. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Nyalakan flash lampunya. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. nyalakan lampu handphonenya semua Kami, dan saat takbir angkat tangan. Setuju? Semua nyalakan lampunya. Semua sampai belakang. Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. 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 Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. 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 Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Angkat tangannya. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. 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 Takbir.
Hadirin, sebelum kita tutup dengan doa dan talqinul dzikir, saya mau tanya lagi semuanya, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bela ulama? Siap bela kiai? Siap bela ajengan? Siap bersama habaib? Takbir! Takbir! Saya punya permintaan, boleh? Boleh? Saya punya permintaan kepada para ulama, para kiai, para ajengan yang saya cintai semuanya, termasuk seluruh umat. Tolong, sekali lagi tolong, ini zaman fitnah. Siapa saja, mau habib, mau ustadz, mau kiai, saudara, siapa saja, mau dai, saudara, kalau mereka berceramah, ngadu domba umat, maki-maki kiai, maki-maki ajengan, maki-maki ba'alwi, mau pecah belah kita, saudara, jangan dibiarkan. Setuju? Setuju? Jangan undang mereka, jangan berikan mereka mimbar, jangan berikan mereka panggung, jangan berikan mereka ruang, jangan berikan mereka kesempatan untuk mecah belah umat Islam. Setuju? Setuju? Kalau perlu bukan hanya nggak diundang, saudara, kalau datang ke kampung kita usir. Usir. Ciamis nggak mau diadu domba, betul? Betul? Di sini kiai-kiai, saudara, ini orang-orang baik, orang-orang berilmu, orang-orang yang selama ini selalu bersatu, saudara. Siapa yang tidak kenal Ciamis, Garut, Jawa Barat, saudara? Tatkala kita gelar aksi 411, tatkala kita gelar aksi 212, puluhan ribu kiai dan para santri dari Ciamis, dari Tasik, dari Garut, jalan kaki ke Jakarta buat bela Islam. Betul? Betul? Siap bersatu? Siap bersatu? Mau dipecah belah tidak? Mau diadu domba tidak? Betul? Jadi udah tutup, udah bab nasab, saudara. Mau percaya silakan, nggak percaya silakan, nggak usah ngadu domba umat lagi. Betul? Betul? Takbir! Siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Takbir! Nah, itu yang saya mau pesankan, saudara. Tolong, itu permohonan dari saya. Sebab kalau mereka dikasih mimbar, dikasih panggung, dikasih mic, dikasih tempat bicara, saudara, terus mereka udak-udak, saudara. Mereka terus ngadu domba, terus mereka jalikan sana sini. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, begitu saya mau tanya masyarakat Tasik semua dan juga Ciamis yang hadir tempat ini malam ini, semua siap berjuang? Siap berjuang? Siap bela keadilan? Siap lawan kezaliman? Setuju? Setuju? Kalau nanti dicaci, apa jawabnya? Sabodoting. Ayo jawab yang kompak. Siap berjuang? Siap melawan kezaliman? Siap tegakkan keadilan? Siap bela ulama? Siap bela ajengan? Siap jaga pesantren? Siap menyuarakan yang hak? Betul? Betul? Kalau dihina, yang kompak, kalau dihina, kalau dicaci, kalau difitnah, kalau disebut radikal, kalau disebut ekstrem, kalau dituduh teroris, kalau dipanggil polisi, kalau ditangkap, kalau dipenjara, kalau dibunuh, sebodoh tai. Setuju? Setuju? Alhamdulillah semuanya lulus ya kawan. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Tapi jangan salah pakai nih anak muda. Hei anak muda, anak muda. Hei anak muda. Hei anak muda. Sabodo teuing jangan salah pakai. Jangan ntar subuh dibangunin sama ibu, nak bangun sholat subuh, sabodo teuing. Kacau tidak? Bu, kalau anaknya nggak mau bangun sholat subuh, siramin air seember, bu. Setuju? Setuju? Jadi jangan dibangun subuh sabodo teuing, jangan. Diancam sabodo teuing, betul? Betul? Boleh sekali lagi? Boleh sekali lagi? Siap berjuang?
siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela ajengan, siap bela habaib. Betul, yakin. Kalau dihina, kalau dicaci, kalau difitnah, kalau dituduh radikal, kalau dituduh ekstrem, kalau dituduh teroris, kalau dipanggil polisi, kalau diperiksa polisi, kalau ditangkap, kalau dipenjara, kalau dibunuh, sabodo teing. Betul? Orang sini bilang sabodo teing. Orang Pasuruan Jawa Timur bilang preketek. Orang Jawa tuh, ini ada orang Surabaya, beb. Pasuruan bilangnya apa, beb? Yang medok, beb. Preketek. Takbir. Kalau saya nggak medok, kalau Habib Zaki medok dia. Sebab Habib Zaki ini tinggal dulu, saudara, lama di Gresik, dekat makam daripada Sunan Gresik, saudara. Alhamdulillah. Nah, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah besok malam kita di alun-alun kota Garut, saudara. Besok pagi di Singaparna, saudara. Siap hadir? Siap hadir? Betul? Pokoknya di Singaparna kita jangan bicara nasab lagi, betul? Betul? Masih banyak persoalan bangsa, betul? Betul? Ada judi online, pejabat main judi juga, betul? Betul? Ada koruptor yang korupsinya nggak kira-kira triliunan, betul? Betul? Nah, maka itu saudara, besok siap hadir? Besok siap hadir? Takbir! Besok pagi insya Allah di Singaparna, malamnya insya Allah di alun-alun kota Garut kita bertemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita minta kepada Kiai Haji Maksum Hasan, pimpinan pondok pesantren saudara yaitu Al-Huda Al-Utsmaniyah di Cikole, untuk membaca doa buat kita semua. Setuju? Setuju? Setelah itu penutup talqin dzikir, kita minta kepada Habib Zaki untuk membaca talqin dzikir agar kita semua husnul khatimah. Amin. Nah, silakan kepada Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Asy-Syaikh Maksum Hasan hafizahullah taala wa ra'ah, falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidil Mustafa wa habibil murtada sayyidil awali wal akhiri habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa karimina wa imamina wa qudwatina wa qurrati ayunina anta maulana Muhammad radhiyallahu tabaraka ashabi Rasulillah ajmain, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan tayyibin, hamdan maqbulin, hamdan ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa lakal nasta'in kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa dimna sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi aqibna maqibal izzi wal kamal wal bahjati wal jalal hatta la ajida fiha dzaratan wala daqiqatan illa wa qad ghasyiha min azzi ma yamna'uha min adh-dhulli bil gharika hatta ushahida dulman siwaya la azzati mika muayyada bi raqiqatin min arwama yakhda'u bi kulli syaitanin marid wa jabarin anid wa baqi an yadhilal umuriyati bil azzi baqwa yabsutul intirab wa yaqbilu sana da'wa innaka anjabal mutaqabbil qahar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fil Afgan. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Yaman. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Kongo.
Allahumma ansur ikhwana fi Filistin, Allahumma ansur ikhwana al-muslimina fil Wuhan, Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan. Ya qawi ya matin ikfi syarra zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا يا أول الموت والنمات إن شاء الله تعالى من الآمين. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا سقيا ولا محروما. اللهم اقضي حاجاتنا، حاجة الدنيوية بالميسرة وحاجة الأخروية بالمغفرة، سالمين غانمين محفوظين مرزوقين في خير ولطف عافية. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب Bilgubur takbir. Nah, jadi ya ikhwan, selesai acara kita tolong nanti bubar dari sini yang tertib, yang aman. Setuju? Setuju? Sambil kita bubar silakan tim hadra baca sholatullah, sholawat badar semuanya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.